Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NPM 2302030012. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Kimia Organik 2 dengan dosen pengampu Bapak Antoni Pardede, PhD. Pada video ini saya akan membahas tentang lipid atau lemak. Memahami lipid, fondasi kehidupan dan kesehatan. Lipid atau sering disebut lemak adalah kelompok senyawa organik yang esensial bagi kehidupan. Mereka memiliki berbagai peran krusial dalam tubuh, mulai dari penyimpanan energi jangka panjang, pembentukan struktur membran sel, hingga transportasi vitamin larut lemak. Meskipun sering disalahpahami dan dikaitkan dengan masalah kesehatan, pemahaman yang benar tentang lipid sangat penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan fungsi biologis yang optimal. Presentasi ini akan mengupas tuntas seluk-beluk lipid, mulai dari definisi dasar, penggolongan, hingga berbagai reaksi kimia penting yang melibatkan dalam konteks biologis dan industri. Penggolongan lipid, keanekaragaman struktural dan fungsional. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, atau benzena. Keanekaragaman ini memungkinkan mereka menjalankan berbagai fungsi vital dalam organisme hidup. Secara umum, lipid dapat digolongkan jadi beberapa kategori utama berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada lipid sederhana, terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol. Contoh paling umum adalah trigliserida, lemak netral, yang merupakan ester gliserol dan 3 molekul asam lemak, serta lilin atau wax yang merupakan ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Lipid majemuk atau lipid kompleks, selain asam lemak dan alkohol, lipid ini mengandung gugus lain. Contoh utamanya adalah fosfolipid, mengandung gugus fosfat, glikolipid mengandung karbohidrat, dan lipoprotein mengandung protein. Fosfolipid dan glikolipid adalah komponen utama membran sel, sedangkan lipoprotein berfungsi mengangkut lipid dalam darah. Ketiga ada lipid derivat, merupakan turunan dari hidrolisis lipid sederhana atau kompleks. Kategori ini mencakup asam lemak bebas, seterol, seperti kolesterol, vitamin larut lemak A, D, E, dan K, hormon steroid, dan eikosanoid sterol, khususnya kolesterol, memegang peran penting dalam stabilitas membran sel dan berbagai prekursor hormon. Pemahaman tentang pengelolaan ini memungkinkan kita mengapresiasi peran spesifik setiap jenis lipid dalam biologis dan aplikasinya dalam berbagai bidang, mulai dari nutrisi hingga farmasi. Selanjutnya ada trigliserida, penyimpanan energi utama tubuh. Trigliserida adalah jenis lipid yang paling melimpah dalam tubuh dan makanan kita. Senyawa ini berfungsi sebagai bentuk penyimpanan energi utama bagi organisme hidup, termasuk manusia. Struktur dasar relatif sederhana. 1 molekul gliserol, alkohol, 3 karbon, berkaitan secara ester dengan 3 molekul asam lemak. Asam lemak ini dapat bervariasi dalam panjang rantai karbonnya, jumlah atom karbon, dan tingkat kejauhannya, ada atau tidaknya ikatan rangkap. Keanekaragaman asam lemak yang dapat melekat pada gliserol menghasilkan berbagai jenis trigliserida yang mempengaruhi sifat fisik lemak, seperti titik leleh. Misalnya, trigliserida yang didominasi oleh asam lemak jenuh tetap tanpa ikatan rangkap, cenderung padat pada suhu kamar seperti mentega. Sementara yang kaya asam lemak tak jenuh dengan 1 atau lebih ikatan rangkap cenderung cair seperti minyak zaitun. Trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas saat tubuh membutuhkan energi. Proses ini vital untuk metabolisme dan suplai energi ke sel-sel, terutama saat asupan karbohidrat terbatas. Selain sebagai cadangan energi,
Trigliserida juga berperan sebagai isolator termal di bawah kulit, melindungi organ-organ vital dan membantu penyerapan vitamin larut lemak dari makanan. Namun, kadar trigliserida yang terlalu tinggi dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, sehingga keseimbangan asupannya sangat penting. Reaksi pembentukan trigliserida, proses sintesis energi. Pembentukan trigliserida yang dikenal sebagai esterifikasi adalah proses vital dalam tubuh untuk menyimpan kelebihan energi, serta penting dalam industri makanan. Di dalam sel, proses ini berlangsung di retikulum, endoplasma, dan melibatkan serangkaian langkah enzimatik. Aktivasi asam lemak. Asam lemak bebas pertama-tama harus diaktifasi dengan berikatan dengan koenzim A, CoA, membentuk asli KOA. Proses ini membutuhkan energi ATP. Pembentukan gliserol 3-fosfat. Gliserol yang akan jadi kerangka trigliserida diaktifasi menjadi gliserol 3-fosfat. Ini bisa berasal dari glikolisis, DHAP, atau dari gliserol bebas melalui enzim gliserol khusus. Adisi asam lemak pertama. Satu molekul asil KOA berikatan dengan gliserol 3-fosfat membentuk lisofatidat, yaitu gliserol dengan satu asam lemak teresterifikasi dan satu gugus fosfat. Adisi asam lemak kedua. Molekul asil KOA kedua berikatan dengan lisofatidat membentuk asam fosfatidat atau sering disebut fosfatidat. Pelepasan gugus fosfat. Gugus fosfat pada fosfatidat dilepaskan oleh enzim fosfatidat fosfohidrolase menghasilkan diacylglycerol. Adisi asam lemak ketiga. Akhirnya molekul asil KOA ketiga berikatan dengan desiglycerol melengkapi pembentukan trigliserida. Trigliserida kemudian dapat disimpan dalam tetesan lipid di sel adiposa. Proses ini sangat terregulasi dalam tubuh untuk memastikan bahwa energi disimpan secara efisien saat pasokan nutrisi berlebih dan dilepaskan saat dibutuhkan. Di industri, reaksi esterifikasi juga digunakan untuk menghasilkan lemak dengan sifat yang diinginkan, seperti dalam pembuatan biodiesel. Reaksi penguraian trigliserida, katabolisme lemak. Penguraian trigliserida atau hidrolisis adalah proses katabolik yang esensial untuk pelepasan energi dan metabolisme lipid. Dalam tubuh, reaksi ini terutama dimensi oleh enzim lipase yang bekerja di berbagai lokasi seperti saluran pencernaan, jaringan adiposa, dan kapiler darah. 1. Pencernaan lemak. Di saluran pencernaan, trigliserida dari makanan diemulsi oleh garam empedu dan kemudian dihidrolisis oleh lipase pankreas menjadi monoasilgliserol dan asam lemak bebas. Produk-produk ini kemudian diserap oleh sel usus. Emulsifikasi. Garam empedu memecah tetesan lemak besar menjadi emulsi kecil. Hidrolisis enzimatik. Lipase pankreas bekerja pada permukaan emulsi memecah ikatan ester. Penyerapan monoasilgliserol dan asam diserap ke dalam enterosit, tempat mereka direesterifikasi menjadi trigliserida. 2. Mobilisasi cadangan lemak. Saat tubuh membutuhkan energi, terutama saat puasa atau aktivitas fisik, hormon seperti glukagon dan epinefrin mengaktifkan hormonnya sensitif lipase HSL di jaringan adiposa. HSL menghidrolisis trigliserida yang tersimpan menjadi gliserol dan asam lemak bebas yang kemudian dilepaskan ke aliran darah. Lepasan gliserol. Gliserol diangkut ke hati dan dapat menjadi glukosa atau masuk ke jalur glikolisis. Pelepasan asam lemak. Asam lemak bebas diangkut ke jaringan lain, misalnya otot, untuk dioksidasi melalui beta oksidasi guna menghasilkan ATP. Selain itu, lipoprotein lipase LPL
yang terdapat di permukaan sel-sel endotel kapiler. Berfungsi menghidrolisis trigliserida dalam kilomikron dan di VLDL, very low density lipoprotein, untuk menyediakan asam lemak ke jaringan seperti otot dan adiposa untuk energi dan penyimpanan. Reaksi hidrogenasi minyak nabati mengubah cair menjadi padat. Hidrogenasi adalah proses kimia penting yang digunakan dalam industri makanan untuk mengubah minyak nabati cair menjadi lemak semi padat atau padat pada suhu kamar. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan stabilitas produk, memperpanjang umur simpan, dan menciptakan tekstur yang diinginkan untuk aplikasi seperti margarin, shortening, dan beberapa produk roti. Proses kimia. Reaksi ini melibatkan penambahan atom hidrogen H2 ke ikatan rangkap karbon-karbon pada asam lemak tak jenuh dalam minyak. Reaksi ini umumnya berlangsung pada suhu tinggi dan tekanan tertentu dengan bantuan katalis logam, biasanya nikel, palladium, atau platinum. Ketika ikatan rangkap jenuh dengan hidrogen, asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak jenuh. Reaksi penyambunan saponifikasi dari lemak menjadi sabun. Saponifikasi adalah reaksi kimia klasik dan sangat penting yang mengubah lemak atau minyak menjadi sabun. Reaksi ini telah digunakan secara tradisional selama berabad-abad untuk memproduksi sabun dari sumber hewani, talau, atau nabati, minyak kelapa, minyak zaitun. Mekanisme reaksi. Saponifikasi adalah hidrolisis basa lemak atau minyak trigliserida. Ketika trigliserida dipanaskan dengan larutan basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH untuk sabun padat atau kalium. Untuk sabun padat atau kalium hidroksida, KOH untuk sabun cair. Ikatan ester yang menghubungkan asam lemak dengan gliserol akan terputus. Hasilnya adalah pembentukan gliserol sebagai produk samping dan garam asam lemak yang kita kenal sebagai sabun. Itu tadi adalah pembahasan materi tentang lemak atau lipid. Kesimpulannya, lipid lebih dari sekedar energi. Dari pembahasan yang telah kita lalui, jelas bahwa lipid adalah kelas biomolekul yang jauh lebih kompleks dan beragam daripada sekedar lemak yang sering kita pahami. Mereka adalah fondasi struktural, cadangan energi vital, dan peserta aktif dalam berbagai proses biologis. Peran multifungsi. Lipid tidak hanya tentang penyimpanan energi, tetapi juga pembentuk membran sel, fosfolipid, sinyal seluler, steroid, eikosanoid, dan pelindung organ. Keanekaragaman strukturnya memungkinkan berbagai peran vital ini. Dinamika reaksi. Reaksi seperti esterifikasi dan hidrolisis adalah kunci dalam metabolisme lemak, memungkinkan tubuh menyimpan dan memobilisasi energi secara efisien. Sementara hidrogenasi dan saponifikasi menunjukkan aplikasi industri lipid yang luas. Keseimbangan krusial. Pemahaman tentang lipid sangat penting untuk nutrisi dan kesehatan. Keseimbangan antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh, serta manajemen kolesterol dan trigliserida adalah pilar pencegahan penyakit kronis. Dengan demikian, lipid adalah subjek yang menarik dan esensial baik dalam konteks biologis maupun aplikasi praktis. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk membuat pilihan nutrisi yang lebih baik dan mengapresiasi komplektivitas mesin biologis kita. Masa depan penelitian lipid terus menjanjikan penemuan baru yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Itu dari pembahasan mengenai lipid dan lemak dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.